Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, namung slirane pangobat ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak Rijik datang ke Banten dibungkus dengan istilah ziarah kubro. Betul-betul Pak Rijik mandi ombak, bahkan menjadi gelombang di Banten. Cek sound di lapangan seperti apa sih mukibin-mukibinnya, masih solid seperti dulu atau sudah ambiar karena polemik nasab ini. Datangnya Pak Rijik ke sana ini di samping tes ombak. Kalau kita lihat sejarah waktu lalu, Banten ini ambiar, ini merupakan mercusuar kemenangan bagi penjajah Belanda. Urusan yang membuat ambiar ya pertama ya boleh dikata selangkangan, ya spionase lah, yang menggunakan seorang perempuan janda cantik bahenol, terus apalagi moblong-moblong untuk merayu Sultan Zainul Arifin, kurang lebih seperti itu. Yang nggak tahu prosesnya bagaimana, terjadilah pernikahan antara janda ini, yang cantik ini, yang namanya Syarifah Fatimah, yang ternyata seorang Balawi yang disusupkan oleh Gubernur Jenderal Van Hove. Kawinlah Sultan Zainul Arifin ini sama janda ini. Tak tahunya itu adalah spionase dari Belanda menggunakan, ya boleh dikata mungkin kecantikan yang dibalut dengan kesalehan, kalau sekarang bahasanya seperti itu. Kemudian terjadilah di situ awal mula Kesultanan Banten ini ambruk, runtuh, ambiar, perang saudara. Saya tidak ceritakan bagaimana Syarifah Fatimah ini mengangkat anaknya sendiri menjadi sultan. Bukannya anaknya dari Sultan Zainul Arifin yang dibuang ke Ambon. Gegerlah dunia persilatan waktu itu. Ya pelacur, orang-orang tentu dan bangsawan-bangsawan tidak terima. Kenapa yang diangkat ini anaknya sendiri dengan suami dahulu yang juga seorang Balawi. Dan yang membuat miris lagi kisah dari ambruknya Kesultanan Banten ini, karena ya kondite ada perilaku Syarifah Fatimah ini ternyata ya berbuat serong dengan Gubernur Jenderal VOC Van Hove di Batavia. Bahkan mereka saling surat menyurat, berbuat sedeng, mungkin seperti itu kalau kita istilahkan. Karena itu pengangkatan anaknya sendiri dari Syarifah Fatimah ini
Akhirnya terjadilah perang saudara yang mengakibatkan Kesultanan Banten ini, kalau sekarang ya tinggal cerita, tinggal sejarah. Tragis. Lantas bagi Belanda, kehancuran Kesultanan Banten ini adalah momen yang paling bersejarah bagi pendudukan penjajahan. Karena setelah itu perlawanan ini hanya sporadis dan besarnya ketika ada geger Cilegon. Kehancuran Kesultanan Banten catatan emas sejarah bagi Belanda. Mau tidak mau, tapi kehancuran dan catatan buram bagi anak-anak Nusantara. Kita tidak tahu apakah ini ada korelasinya. Si Pak Rijik ini datang ke Banten dengan dibungkus istilah ziarah kubro. Begitu. Ya, ziarah apa saja itu enggak masalah. Tapi kondisi sekarang ini kalau kita amati, kurang lebih hanya untuk cek sound, cek ombak seperti apa mukibun-mukibin yang dulu fanatik masih mendukung dirinya. Dan itu terbukti kemarin ini masih begitu banyak yang mengeluh-ngeluhkan dirinya. Sehingga dalam kesempatan itu, karena melihat mukibinnya yang begitu luar biasa, keluarlah orasi-orasi yang provokatif, tentu ditujukan ke Kiai Imad. Kemudian ada kata-kata masih begal nasab, terus ada kata-kata unyil kalau nggak salah. Itu dengan semangat yang luar biasa, orasinya ini berapi-api. Orang-orang mukibin yang ada di depannya tentu bersorak dengan semangat yang luar biasa ini. Tapi tahu nggak, dengan polemik nasab ini yang mengusulkan mengetahui nasab bersambung atau tidak kepada Nabi kita Muhammad SAW, salah satunya juga Pak Rijik. Tapi apakah Pak Rijik sampai sekarang sudah tes DNA? Siapa tahu. Jadi untuk menutupi keresahan hatinya, karena mengetahui bahwa dirinya ini bukanlah dzurriyyah, untuk mencari hiburan ya begitu itu. Datang ke Banten, kemudian melihat mukibinnya masih solid apa tidak, kemudian dia bisa berorasi semau gue, nah gitu. Itu sepertinya ini menimbulkan semangat bagi Pak Rijik. Walau dalam hatinya sebenarnya teriris-iris pedih seperti teriris bilah sembilu, sakit banget. Karena mengetahui kalau dirinya sebenarnya bukanlah dzurriyyah Nabi. Untuk menutupi kekosongan jiwanya ini, datanglah dia ke Banten ini dengan dibungkus istilahnya ziarah kubro. Hampir semua Ba'alawi mungkin merasakan seperti apa yang dirasakan Pak Rijik. Dari tahun 1800-an mereka ini kan sudah diangkat kelasnya oleh Belanda dari negeri Hadramut zaman sana. Konon ceritanya, ini entah benar entah enggak, mereka ini kan diambil dari pasar-pasar atau orang-orang yang di sana kan memang orangnya ini ya miskin lah gampangannya, itu seperti itu. Tapi tentu saja Belanda itu tahu siapa yang akan
dibawa ke Nusantara ini dan akan membela dan akan membantu penjajahnya di Nusantara. Jelas tahu siapa dia, siapa mereka. Nggak mungkin namanya kalau zuriyahnya Nabi asli ini diharapkan nanti akan membela Belanda di Nusantara dan diajak bekerja sama. Karena sudah tahu kalau di Nusantara ini yang memberontak, yang melawan Belanda ini rata-rata orang pesantren, orang-orang pesantren, orang-orang sarungan. Yang tentu saja orang Islam. Dibawalah klan Ba'alawi dari zaman ini. Yang sekarang ini kita tahu platnya sama, plat G, dalam urusan pendudukan selama kurang lebih 350 tahun. Terus yang saya omongkan tadi, tahun 1800-an, kalau kita hitung sampai sekarang, tahun 2000, ini ya kita ambil pokoknya saja sekitar 200 tahun. Bagaimana klan Ba'alawi selama 200 tahun ini begitu senang, begitu gembira diberi mainan sama Belanda dengan istilah cucu Nabi. Inilah mainan yang paling menyenangkan bagi klan Ba'alawi yang kemana-mana selalu dipromosikan, di mana panggung mengatakan kalau di dalam tubuh Ane ada darah yang mengalir dari kakek Ane. Ini dibangga-banggakan, dipromosikan kurang lebih yang paling getol nih ya, sekitar tahun-tahun mulai tahun 80-an. Betapa mainan yang namanya pengakuan nasab kepada Rasul ini menyenangkan klan Ba'alawi. Sehingga dengan mainan itu bisa semaunya mengkadali orang-orang di bumi Nusantara. Bahkan kiai-kiai juga dikadalin, apalagi kita-kita ini. Apalacur, datanglah Kiai Imad Al-Bantani dengan tesisnya ini, yang seketika memporak-porandakan mainan nasab ini, yang dipuja-puja selama kurang lebih 200 tahun, jatuh berkeping-keping. Betapa sakit rasanya hati ini. Dalam kesakitan hatinya ini banyak oknum-oknum Ba'alawi, berangasan, uring-uringan. Awalnya kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin ini masih ada cerita persekusi-persekusi karena tidak terimanya mainannya ini diganggu. Hanya sekedar mainan yang bagi Ba'alawi ini kesenangannya melebihi takzimnya kepada Tuhan. Sudah jelas Kiai Imad menjelaskan kalau nasab mereka ini putus, tidak terima dan tetap mengaku sebagai zuriyahnya Nabi. Itu sudah kebohongan yang luar biasa. Menasabkan kepada ayahnya yang bukan ayahnya saja itu siap-siap neraka ini membakar dirinya. Kok ini menasabkan dirinya kepada manusia yang paling mulia di alam semesta, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu, sepertinya memang Banten ini menjadi prioritas, kebanggaan sejarah bagi mereka, karena pernah Syarifah Fatimah yang kita omongkan di depan tadi, ini bisa yang akhirnya meluluh lantakkan Kesultanan Banten sehingga sekarang cuma tinggal nama dan sejarah.
Bahkan infiltrasi dari klan-klan Ba'alawi ini dengan melalui perkawinan pernikahan, akhir-akhir ini mereka juga mengatakan kalau ada ikatan darah dengan Kesultanan Banten ini. Makanya dibungkuslah acara Pak Rizik ke Banten ini dengan embel-embel ziarah kubro Sultan Hasanuddin. Mereka sebenarnya tidak bisa menutupi keresahan hatinya, pecahnya hatinya yang selama ini tadi, mainan tadi yang dipuja-puja, dipromosikan kemana-mana, tiba-tiba jatuh berkeping-keping, diinjak orang yang lewat, dikincengi kebu. Tidak terima dengan ini bukan hanya Pak Rizik, bahkan di Lampung itu ceritanya Habib Kumar ini, kalau kita lihat di videonya ini juga masih provokatif. Belum lagi sampai di daerah kemarin tuh Pak Muhtar Darderson di Pasuruan sana, itu seperti itu. Itu karena saking tidak terimanya mereka ini tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Pak Rizik di Banten betul-betul bukan hanya main ombak, tapi main gelombang. Orasinya menyala, seperti mau membakar sekelilingnya. Ya memang membakar mukibin-mukibinya yang masih percaya kalau Pak Rizik ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Padahal Pak Rizik sendiri ya yakinlah kita tahu kalau mereka ini tahu sudah tes DNA, tapi kan diam-diam aja. Maksudnya apa? Datang ke Banten yang dibungkus dengan ziarah kubro ini. Ya kalau dalam pidato orasinya kemarin kan ya cuma provokasi, mengulang-ulang kata-kata yang sudah-sudah. Ya untuk kita biarkan saja klan-klan Ba'alawi ini menikmati buah apa yang ditanamnya sampai kemarin-kemarin ini. Dia mau terima atau tidak terima, anak-anak Nusantara ini sudah tahu kalau mereka ini ya dzurriyyah abal-abal, dan mereka juga tahu sebenarnya. Tapi karena takut kehilangan mainan yang digadang-gadangnya ini, yang dibangga-banggakan ini, walaupun ini sudah jatuh pecah berkeping-keping, siapa tahu muhibinya ini tetap akan percaya dan menafikan urusan-urusan tes DNA, buku-buku nasab atau kitab-kitab nasab yang nggak nyambung. Kalau muhibin yang ini kan nggak mau tahu, yang penting percaya dan yakin. Karena mungkin dengan melihat apa itu pidatonya, orasinya Pak Rizik ini juga mewakili perasaan dalam hatinya yang maaf ngomong bisa dikatakan liar, keras. Jadi pelampiasannya ini dipersonifikasikan seperti persis apa yang diucapkan Pak Rizik Sihab. Ya begitulah sedikit omong-omong, tapi kita akan tutup dengan satu video. Dengan video ini seperti apa keadaan Banten masa lalu sehingga menjadi kesultanan ini hancur berantakan. Mari kita ikuti videonya. Kesultanan Banten tahun 1813 Masehi. Di tahun yang sama lahirlah cucu Sultan Maulana Hasanuddin, cicit beliau Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Nah Bapak Ibu, apa yang hikmah yang hendak
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesultanan Banten dihapuskan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC. Gubernur Jenderal VOC namanya Baron Van Hoff. Kalau ada orang Kota Agung namanya Baron Van Hoff, citakan aja itu. Ya sama dengan nama Gubernur Jenderal VOC yang ngancurin Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal Baron Van Hoff mencari wanita cantik keturunan Pak Alwi, namanya Syarifah Fatimah. Ini janda, mantan istri Wan Muhammad, janda cantik, ditawarkan kepada Kesultanan Banten, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin. Karena cantik Syarifah Fatimah ini tadi. Nah, ternyata Syarifah Fatimah ini, Bapak Ibu, adalah antek Belanda, antek Nyonya Menir, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, diasingkan di Ambon. Maka yang diangkat sebagai raja pengganti, sultan pengganti, putra beliau, tapi masih anak-anak. Maka Syarifah Fatimah mengajukan diri sebagai wali. Biar saya saja wali. Jadi tahun 1833 sampai 1850 Masehi, yang berkuasa di Kesultanan Banten bukan laki-laki, Pak. Yang berkuasa Syarifah Fatimah, itu yang berkuasa. Betapa kagetnya para ratu bagus pada ratu bagus Banten. Betapa kagetnya bangsawan-bangsawan Kesultanan Banten. Ternyata Syarifah Fatimah mengangkat anaknya bersama suami pertamanya, bukan Sultan Zainul Arifin, sebagai raja sultan pengganti. Geger Banten, Pak. Ternyata memang orang ini ingin menghancurkan Kesultanan Banten. Dan yang lebih tragisnya lagi, Ratu Syarifah Fatimah berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda VOC Baron Van Hoff, di mana surat cinta Ratu Syarifah dengan Gubernur Jenderal Belanda disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Coba, dia ngaku cucu Nabi, ngaku Syarifah. Hati-hati betul bagi kita di Indonesia dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Ini yang harus kita tangkap, harus kita sadari. Maka kemudian berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Banten bergejolak. Sultan Zainul Arifin menyesal sekali menikahi Syarifah Fatimah, tapi beliau sudah diasingkan di Ambon. Maka Banten bergerak terjadi perang saudara. Maka Syarifah Fatimah beserta anaknya dengan suami pertama diasingkan di Kepulauan Seribu. Lalu kemudian mati bunuh diri. Makanya saya heran, kok ada orang Indonesia ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Uang dia itulah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Uang dia itulah yang selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dia matinya juga minum racun. Nah, ini kita harus cerdas, Bapak Ibu, belajar sejarah agar kita semua tidak dimanipulasi. Sampai akhirnya Kesultanan Banten makin melemah. Puncaknya 1813 Kesultanan Banten diserang lalu dihapus. Dan itulah mengapa, Pak, terjadi pelarian di mana-mana. Ratu bagus dikejar-kejar, maka pada Ratu Bagus lari ke Lampung. Makanya ada makom Tubagus Makhluk, ada makom Tubagus itu ulama-ulama untuk lihat Kanjeng Nabi. Mereka lari ke Lampung, lari ke Sumatera karena dikejar-kejar oleh VOC, mengajarkan agama, mendakwahkan agama. Itulah mengapa banyak makam Tubagus yang ada di Lampung. Hati-hati, jangan sampai dibaalkan, Pak. Harus dijaga makom-makom kita.
Jadi di Jawa KRT Sumodiningrat jadi Habib Toha bin Yahya. Maka kemudian pada tahun 1813 kerajaan Banten dihapuskan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda. Muncullah perlawanan rakyat Banten. Puncaknya geger Cilegon. Harus tahu sejarah ya. Tahun 1888 terjadi geger Cilegon. Siapa yang memimpin geger Cilegon? Kiai Wasid. Siapa itu Kiai Wasid? Kiai Wasid adalah murid Syekh Nawawi Tanara dan murid Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim sama Syekh Nawawi itu Pak Kakade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dadi tombo ngobati ati sing lara, muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa.